Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, tepat di hari Jumat yang agung, kita boleh merayakan bersama-sama peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat kembali pengorbanan Yesus yang sudah mati bagi kita umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hari Jumat yang agung ini, ketika kami boleh ada bersama-sama kembali mengingat peristiwa lebih daripada 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus telah berkorban bagi seluruh umat manusia, agar manusia tidak dihukum, justru mengalami kehidupan yang kekal. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan kembali tentang pengorbanan yang Kristus lakukan bagi kami, sehingga di dalamnya kami boleh bersama-sama hidup senantiasa meneladani kehidupan Kristus dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Melaluinya Roh Kudus bekerja di hati kami terus dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Jumat Agung. Sekalipun secara fisik saudara kita tidak bertemu secara langsung, tetapi saya percaya bahwa di dalam penyembahan kita kepada Allah, kita tetap berada di tempat kita masing-masing bersekutu dengan Allah. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, pada tahun ini Sinode GPSK memberikan tema untuk Paskah kita adalah pengorbanan yang sempurna. Kalau kita melihat kepada perikop yang sudah kita baca pada hari ini, Paulus sekalipun dia berada di dalam penjara, dia tetap memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan tentunya dengan harapan supaya mereka tetap mempertahankan sebuah persekutuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena kalau kita melihat kepada situasi kondisi jemaat pada waktu itu, mereka sedang berhadapan dengan sebuah ancaman yang mengancam daripada kebersamaan hidup mereka, yang mengancam daripada sebuah persekutuan di dalam kehidupan berjemaat, dan bahkan mengancam di dalam kesatuan tubuh Kristus. Saudara-saudara, jemaat Tuhan sedang diperhadapkan juga dengan sebuah penganiayaan yang besar, di mana ada orang-orang yang tidak menyukai keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus, sehingga mereka diancam dan dianiaya. Namun di samping itu juga saudara, kalau kita melihat kepada situasi jemaat pada saat itu, mereka juga ada di dalam situasi satu dengan yang lainnya menghadapi perseteruan. Ada beberapa di antara jemaat, mereka tidak saling berkomunikasi. Ada beberapa di antara jemaat, mereka sedang mengalami perseteruan. Kalau kita melihat pada pasal 4 ayat yang kedua, sehingga Paulus memberi nasihat kepada Eudia dan Sinteke
supaya mereka tetap sehati sepikir di dalam Tuhan. Oleh karena itu gejolak-gejolak yang muncul inilah Bapak Ibu Saudara yang menimbulkan perpecahan di antara mereka. Dan Paulus tidak mau itu terjadi. Paulus ingin supaya mereka tetap ada di dalam kebersamaan mereka. Mereka tetap ada di dalam kesatuan tubuh Kristus. Untuk itulah jemaat di Filipi diharapkan mendengarkan nasihat yang disampaikan dengan dilandasi kepada Kristus Yesus yang merupakan pribadi yang datang ke dalam dunia ini dengan memberikan teladan pengorbanan yang sempurna kepada seluruh umat manusia dan termasuk juga kepada kita semua. Saudaraku yang terkasih, apapun tindakan kita, apapun sikap kita, mari kita menanggapi segala sesuatu dengan mengarahkan kepada pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah korban yang sempurna itu. Dan apa yang menjadi teladan dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini dari tindakan Yesus. Nah, inilah yang kita pelajari bersama-sama, saudara. Tindakan yang sudah Yesus lakukan sehingga memberikan teladannya kepada orang percaya. Yang pertama, kalau kita memperhatikan di ayat 6-8 bagian A, Yesus memberikan teladan di dalam hal kerendahan hatinya. Yesus memberikan teladan di dalam hal kerendahan hatinya. Nah, saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini tidak lagi memposisikan dirinya sebagai Allah Tritunggal yang sama sekali tidak ada perbedaannya dengan dirinya dengan pribadi Allah dalam hal keilahiannya. Nah, bagi Yesus, saudara, tidak ada satupun yang perlu dibuktikan. Tidak ada satupun yang perlu dicari ataupun diusahakan untuk mencapainya. Sebab Yesus itu sudah ada dari masa kekekalan sampai kepada kekekalan. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan dikatakan pada ayat yang sudah kita baca tadi, Yesus itu adalah rupa Allah dan dia sendiri setara dengan Allah. Bapak Ibu bisa melihat itu di ayat yang ke-6. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menunjukkan dirinya rela meninggalkan segala keadaan yang tentunya miliknya, yang seharusnya dipertahankan oleh dirinya, tetapi justru dia meninggalkan itu semua, mengosongkan dirinya, dan dia mengambil rupa seorang hamba serta menjadi sama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya inilah yang ditunjukkan Yesus di dalam keteladannya, memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dan di dalam sikapnya ini, Bapak Ibu Saudaraku, dia tunjukkan juga ketika kita merenungkan kembali peristiwa di mana Yesus sebelum disalibkan, dia tidak membantah ketika waktu itu pemimpin Yahudi mencaci maki dirinya. Mereka mengolok-olok dirinya. Mereka berusaha memfitnah dirinya. Dengan sikapnya dia tidak membantah. Dia hanya diam. Dan di saat para prajurit mengolok, menyiksa dirinya, meludahi dirinya, menampar dirinya, bahkan para prajurit mengenakan mahkota duri pada kepalanya, Yesus tidak sedikit pun membalas mereka.
Kita tidak tahu bagaimana ekspresi Yesus ketika dia melihat keadaan di sekitarnya pada saat itu. Tapi dari tindakan Yesus ketika kita membaca kitab Injil, dia sedikit pun tidak pernah membalas apa yang diperlakukan kepada dirinya. Tidak ada bantahan, tidak ada sungut-sungut yang keluar dari mulutnya, dan tidak ada rintihan yang hanya kita bisa mendengar rintihan kesakitan yang tentunya keluar dari mulutnya ketika dia harus dicambuk. Dia dicambuk dengan begitu mengerikan. Darahnya mulai tercurah. Darahnya menetes. Darahnya mulai keluar dari setiap bekas cambukan pada tubuhnya. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, justru dia tidak hanya sampai di situ di dalam penyiksaannya. Dia dipaksa untuk memikul kayu salib yang begitu berat. Dan itu saudara dibebankan kepada dirinya yang sudah mengalami kehausan, yang sudah mengalami kelaparan, yang sudah mengalami keletihan, yang sudah mengalami kecapean. Tapi dia masih rela memikul salibnya sampai digantikan oleh Simon orang Kirene. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menuju Bukit Golgota, pada penderitaan Yesus berakhir di Bukit Golgota. Dia disalibkan di sana, dipakukan di sana. Dan semua penderitaan itu dia terima dengan satu tujuan, agar setiap orang manusia di muka bumi ini, saya dan Bapak Ibu Saudaraku semuanya, tidak lagi menderita oleh karena penghukuman kekal, tidak lagi menderita oleh karena dosa, tapi kita dibebaskan dengan ditebus, dengan disucikan oleh darah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus rela menanggung semuanya itu di dalam kerendahan hatinya. Dan kerendahan hati kita Bapak Ibu Saudaraku tentunya biasanya akan terusik. Biasanya kita akan tertantang, saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan di mana, saudaraku, kehidupan kita, mungkin saja posisi kita pada saat ini memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan lebih daripada orang lain. Sementara orang lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menginjak-injak kita. Mereka berusaha, Bapak Ibu Saudaraku, untuk merendahkan kita sedemikian rupa. Dan kerendahan hati biasanya, Bapak Ibu Saudara, akan terusik, akan tertantang, di mana karya ataupun perjuangan kita tidak dihargai oleh orang lain. Bahkan mungkin saja orang mencaci maki keadaan kita, mengolok-olok kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, tentu harus kita melihat kembali kepada pribadi Yesus. Dia teladan di dalam kerendahan hatinya. Oleh karena itu, kalau Paulus berkata, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, dia mau supaya kita kembali kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan sikap kita, saudara? Bagaimana dengan respon kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang terjadi seperti itu? Apakah kita harus membela diri, saudara? Apakah kita harus membalas sehingga kita memiliki kepuasan setelah membalasnya?
Sekali lagi, ingatlah pengorbanan Kristus yang sempurna bagi kita. Dialah yang akan menolong kita untuk kita tetap di dalam kerendahan hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pada ayat yang ke-8 bagian B berkata begini. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Keteladanan Yesus yang kedua adalah memberikan teladan di dalam hal ketaatannya, saudara. Dari semenjak Yesus diutus ke dalam dunia ini, dia sudah taat kepada Bapa di sorga. Bahkan pribadi Yesus tidak hanya taat kepada Bapa di sorga, tetapi dia juga taat kepada kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria sebagai bapa dan mamanya secara manusiawi. Kalau kita kembali menelusuri di dalam Kejadian pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52, di sana ada cerita. Di sana ada cerita mengenai Yesus yang berada di bait Allah bersama dengan pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Dia mengajar pemimpin-pemimpin Yahudi atau bersoal jawab dengan pemimpin-pemimpin Yahudi. Dan orang tuanya sudah berusaha mencari kemana-kemana Yesus. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka membawanya pulang. Yesus taat kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan Yesus itu terus terjadi selama dia ada di muka bumi ini. Dan puncak ketaatan Yesus itu kita bisa lihat, saudara, ketika dia di dalam sebuah kalimat menyampaikan kepada Bapa di sorga, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini adalah salah satu kutipan doa Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku dia memohon kepada Bapa di dalam ketakutannya secara manusiawi untuk menghadapi cawan penderitaannya yang begitu berat, tetapi saudaraku tetap saja ketaatannya kepada Allah di dalam kehendak Allah menjadi pilihan bagi Yesus. Saudara bisa baca itu di dalam Lukas pasal 22 ayat 42 dan ayat yang ke-40. Nah, berbicara tentang ketakutan Yesus ini, saudara, yang dia hadapi pada waktu itu menunjukkan bagaimana begitu berat penderitaannya. Mengapa, saudara? Karena memang secara manusiawi kita bisa berpikir bahwa ketakutan itu bisa ada di dalam diri seseorang kalau memang sesuatu hal yang begitu berat terjadi di dalam hidupnya. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Ada begitu hal yang sangat berat dia harus tanggung, dan bagi dia itu sangat menyedihkan. Sehingga dia berkata, sehingga firman Tuhan berkata, saudara, seperti mau mati rasanya. Nah, belum pernah dia merasakan kesedihan yang begitu berat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan itu sangat menyiksa, namun dia rela menerima semuanya itu. Ketakutan bercampur dengan kesedihan itu ada di dalam dirinya. Tapi karena ketaatannya kepada Bapa, dia rela menerima itu semua. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, penderitaan yang Yesus alami itu adalah penderitaan yang bukan untuk dirinya. Bukan oleh karena dirinya telah melakukan dosa, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa seluruh umat manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah, dia rela menderita bagi manusia. Kematian yang dia terima dengan diperlakukan seperti penjahat yang harus digantung di kayu salib,
bukan karena kesalahan yang dia perbuat, tapi umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketaatan Yesus ini kepada kehendak Bapa, dia rela mati. Dan kita semua ini telah lunas dibayar dengan harga yang begitu mahal, yaitu darah Kristus. Dan tentunya ketika lunas dibayar dengan darah Kristus, menghasilkan berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal. Sebab 1 Petrus berkata di dalam ayat 1, 18, 19 mengungkapkan bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena ketaatan satu orang, setiap orang yang percaya kepada dia diselamatkan. Dan saya percaya saudara, kalau kita mengambil keputusan hari ini untuk menjadi orang yang mau percaya kepada Yesus, maka kita juga akan menjadi orang yang diselamatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah menjadi orang yang taat. Tapi Tuhan mau, Tuhan ingin supaya sebagai orang percaya kita terus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, ketaatan itu menuntut sebuah harga yang harus kita bayar. Tetapi dengan belajar taat, kita akan melihat hasilnya. Dengan belajar taat, kita akan menerima berkatnya. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang taatnya setengah-setengah. Taatnya yang hanya musiman. Melainkan taatlah secara total kepada Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, kita baru mau taat ketika situasi atau keadaan di sekitar kita baik-baik saja dan tidak ada masalah. Tapi begitu ada masalah, misalnya penderitaan, krisis, sakit, susah, dan mengalami situasi-situasi yang sulit. Seperti keadaan sekarang, saudara, yang terus ada di dalam situasi yang selalu kita dapatkan infonya setiap hari. Bisa saja, saudaraku, secepat kilat kita berubah sikap untuk tidak mau taat kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jauhkanlah untuk malas berdoa, malas baca Alkitab, malas melayani, bahkan kecewa sama Tuhan dari kehidupan kita. Karena itu adalah bentuk di mana kita tidak lagi taat kepada Tuhan. Nah, jika kita taat, maka kita akan menerima berkatnya. Dan tentunya berkatnya itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita belajar meneladani Yesus yang dengan ketaatannya kepada Bapa di sorga, dia rela melewati semua penderitaan, kembali dengan tujuan supaya semua orang yang percaya kepada dia diselamatkan dan menerima hidupnya kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan di hari Jumat Agung ini yang kita rayakan bersama-sama memberkati kita sekalian. Selamat menikmati persekutuan ibadah bersama Jumat Agung dengan keluarga, dengan sesama, dan selamat menyongsong Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.